Oke, selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali bisa melayani di tempat ini. Tema yang saya mau share hari ini bicara soal restoration marriage and family. Saya percaya bahwa setiap pernikahan dan keluarga perlu direstorasi ulang. Kenapa? Karena harus dibangun sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, banyak pernikahan dibangun dengan pattern yang bukan yang dari Tuhan. Mereka membangun pernikahan dengan pattern mungkin dari orang tuanya, dari budaya, dari semua hal yang dia dapatkan di sekitar kehidupannya. Tapi mereka lupa membangun pernikahan sesuai dengan patternnya Tuhan. Kalau kita bicara soal pernikahan, maka pernikahan adalah sebuah ide original Tuhan. Pernikahan bukan lahir dari budaya manusia. Karena sebelum manusia ada, Tuhan ciptakan pernikahan. Jadi pernikahan bukan hasil dari budaya, tapi benar-benar idenya Tuhan sejak dari awal penciptaan dan sampai hari ini Tuhan selalu fokus dengan yang namanya pernikahan. Kenapa? Karena lewat pernikahan Tuhan bisa melakukan banyak hal, rencana dan kehendak Tuhannya dinyatakan di bumi ini melalui pernikahan. Kita lihat dari Alkitab bahwa Tuhan pakai keluarga demi keluarga untuk melakukan kehendak Tuhan di bumi ini. Karena itu mari kita mau fokus pernikahan kita untuk sesuai dibangun dengan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita lihat closing statement perjanjian lama, itu bicara soal pemulihan pernikahan dan keluarga. Dan opening statement dari perjanjian baru juga dimulai dengan pemulihan pernikahan dan keluarga. Antara Tuhan bicara di perjanjian lama, di akhir dari kitab perjanjian lama yaitu Maleakhi, sampai Tuhan bicara lagi di kitab perjanjian baru, itu ada jeda sekitar 420 tahun. Di mana 420 tahun Tuhan sama sekali gak bicara. Jadi selama itu tidak ada suara Tuhan, tidak ada nabi Tuhan yang Tuhan munculkan untuk menyatakan suaranya Tuhan buat Israel. Tapi di akhir daripada perjanjian lama, Tuhan bicara soal Maleakhi 4. Bicara soal pemulihan yang Tuhan akan kerjakan dalam keluarga dan pernikahan kita. Pemulihan hubungan antara bapak dengan anak dan anak dengan bapak. Dan apa yang terjadi? Di Lukas juga dimulai dengan hal yang sama. Tuhan bicara soal pemulihan hati Bapa berbalik kepada anak. Jadi poinnya adalah ternyata Tuhan punya message yang sangat penting yang Tuhan mau tekankan buat setiap kita gereja Tuhan. Bahwa keluarga dan pernikahan adalah sebuah hal yang penting di mata Tuhan. Tuhan pertama kali membuat mujizat juga bicara soal pernikahan. Mujizat di Kana. Di perkawinan di Kana. Dan itulah yang Tuhan kerjakan dalam seluruh planning rencana Tuhan yang besar di bumi ini. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21 berkata demikian. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah kepada perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bahwa sebelum Tuhan datang kedua kali, saya percaya ada satu pemulihan yang Tuhan akan kerjakan, yaitu pemulihan segala sesuatu. Kalau tandanya hari ini kita dengar kemarin Israel, Iran perang, semua udah menduga-duga, wah ini udah waktunya udah tiba. Tapi ada tanda yang paling pasti yang kita harus pegang adalah Kristus harus tinggal di surga, dia gak datang lagi ke bumi kedua kali, sebelum pemulihan segala sesuatu. Dan pemulihan segala sesuatu itu bicara soal pernikahan dan keluarga. Kenapa saya percaya ini adalah pemulihan awal dari pemulihan segala sesuatu? Karena di awal juga Tuhan menciptakan pernikahan dan keluarga. Dan ini Tuhan mau kembalikan pernikahan dan keluarga. Tuhan mau pulihkan kembali. Tuhan mau reset ulang. Arti pemulihan adalah apokatastasis. Itu bicara soal dikembalikan kepada kondisi yang semula. Nah pertanyaannya, bagaimana kondisi pernikahan hari ini? Bagaimana yang terjadi dengan pernikahan dan
keluarga-keluarga yang kita tahu apa yang terjadi dengan keadaan mereka. Saya ada survei tahun 2024 itu bicara soal perceraian di Indonesia. Dan ini data dari BKKBN. Data yang pasti akurat. 2024 terjadi 390 ribu kasus perceraian dari 1,4 pernikahan di tahun yang sama. Jadi di tahun yang sama ada yang menikah 1,4 juta pasang. Di saat yang sama 2024 ada perceraian 390 ribu. Artinya 26,7% yang menikah itu bercerai. 1 dari 4 pernikahan terjadi perceraian. Ini angka yang cukup tinggi. Apalagi ini angka yang hanya terdaftar di Departemen Agama. Bayangkan masih banyak lagi yang belum didaftarkan ke pengadilan soal perceraian dan pernikahan itu bermasalah. Tentu angka ini jauh lebih banyak. Dan data yang saya dapat 2025 bulan Mei kemarin itu sudah meningkat menjadi sekitar 30%. Artinya 1 dari 3 pernikahan mengalami masalah perceraian. Apa yang terjadi dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh yang namanya perempuan? Ini tentu para istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Itu punya angka yang cukup tinggi 25 ribu kasus di tahun 2024. Tentu nggak hanya istri yang mengalami kekerasan, suami ternyata ada ya. Dari data ini ternyata ada istri-istri yang jago, yang hebat, yang bisa menganiaya suaminya. Tapi itu angkanya cuma kecil Bapak Ibu ya. Tapi angka ini, saya perhatikan angka ini meningkat dari tahun 2023. 18.000 kasus di tahun 2024 jadi 28. Artinya 50% peningkatan kekerasan. Apa yang terjadi dengan anak-anak? Anak-anak mengalami kekerasan dalam rumahnya, di mana rumahnya itu harusnya menjadi tempat yang aman untuk anak bertumbuh. Itu terjadi di rumah tangga, bukan di sekolah. Di rumah tangga itu terjadi paling besar. Dan kasus bunuh diri anak 985 kasus, itu penyebabnya adalah kesehatan mental. Mental health problem buat anak. Kenapa anak bisa mengalami mental health? Saya percaya karena atmosfer dalam rumah tangga. Ini bukan hanya bicara soal masalah psikologi anak, enggak, tapi saya percaya ini dipengaruhi oleh atmosfer dalam rumah tangga, suami istri. Film daripada Disney mengandung unsur LGBT. Saya lihat LGBT mulai masuk di berbagai cara untuk mempengaruhi generasi selanjutnya, generasi Z, generasi Gen Z dan Gen Alpha. Itu mereka sudah dibombardir dengan banyak hal termasuk dalam film. Kemudian apalagi? Ramai grup fantasi sedarah. Saudara pernah dengar grup ini? Nggak tahu ya? Oh, taunya apa? Kelompok kecil gitu ya, grup sel. Ini grup fantasi sedarah itu isinya di Facebook ada 60.000 members. Isinya hanya cerita tentang curhat-curhat, bagaimana istri selingkuh dengan misalnya dengan pamannya, sedarah, anak dengan orang tua, keponakan dengan pamannya, banyak hal. Pokoknya ini bicara soal kasus hubungan seks yang sedarah. Mereka curhat, mereka cerita di situ dan ini dilarang oleh Kemenak, ditutup Facebooknya tapi ganti nama ya, ganti nama. Saya nggak tahu namanya jadi apa. Pokoknya ganti nama. Pokoknya intinya ternyata kehidupan pernikahan udah kacau, sangat kacau. Pesta seks 56 gay di Jakarta melakukan hubungan seks sesama jenis. Dan terakhir kemarin bulan Mei atau Juni, 75 pria di puncak dengan alasan namanya itu adalah family gathering. Wah, family gathering. Tapi mereka isinya adalah hubungan seks sesama jenis. Di situ bukan hanya pria-pria yang belum menikah, pria-pria yang sudah menikah, yang sudah punya anak, ada di situ.
Dan itu berdampak kepada generasi. Lihat, 60% remaja usia 16-17 tahun di Indonesia lakoni seks pranikah. Jumlahnya buat saya hampir nggak bisa dipercaya kan. 60%. Ini bukan terjadi di Amerika, Bapak Ibu. Ini di Indonesia. Dan ada banyak data lagi. Yang usia 14-15, 20%. Usia 19, 20%. Artinya 1:5 remaja di Indonesia yang usianya segitu sudah melakukan hubungan seks. Dan itu terbukti ketika kita ngadain camp untuk teens, untuk dewasa muda. Mereka sudah jatuh dalam seks bebas. Dan itu mereka tutupin, mereka di gereja kelihatan alim, oke, di rumah kelihatan oke, tapi mereka memang mengalami kejatuhan di sini. Nah, apa yang mau Tuhan pulihkan dalam pernikahan kita? Di tengah-tengah kondisi pernikahan yang sangat kacau, yang pertama adalah Tuhan mau pulihkan yang namanya sacred marriage atau kesakralan dalam pernikahan. Pernikahan hari-hari ini tidak dipandang dengan rasa hormat, tidak dipandang sebagai lembaga yang sakral yang Tuhan ciptakan. Tapi dunia atau iblis sedang merendahkan begitu rupa pernikahan sampai kayaknya nggak ada artinya. Sampai pernikahan itu hanya sekedar ya status lah. Nggak ada kesakralan dalam sebuah pernikahan. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang yang sundal pezina akan dihakimi Allah. Jadi yang Tuhan mau pulihkan yang pertama adalah kesakralan dari pernikahan. Kita harus belajar untuk melihat bahwa Tuhan yang menginisiasi pernikahan, itu kita harus belajar taruh hormat kita pada Tuhan. Karena Tuhan yang menginisiasi pernikahan dalam kehidupan kita. Pernikahan kita bukan hanya semata-mata rencana manusia atau rencana orang tua. Tapi itu rencana Tuhan. Nah, bagaimana kita menghormati kesakralan pernikahan? Yang pertama kita harus menghormati Tuhan sebagai pusat dan kepala dalam pernikahan kita. Kalau kita menaruh Tuhan sebagai pusat dalam pernikahan kita, saya percaya kita akan menaruh hormat kepada pernikahan kita. Kita nggak nganggap enteng lagi soal pernikahan. Kita nggak akan lagi melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang kita mau dalam pernikahan kita. Karena kita punya kepala daripada pernikahan kita, yaitu Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ketiga berkata demikian. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi ada otoritas yang ada dalam pernikahan yang harus kita hormati di sana. Di mana Tuhan jadi pusat dalam pernikahan. Pusat pernikahan kita bukan kebahagiaan kita, bukan uang kita, bukan anak kita, tapi adalah Kristus sebagai kepala. Kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala, saya percaya bahwa pernikahan kita akan berjalan dan kita akan belajar menghormati Tuhan dalam setiap pernikahan kita. A marriage built on Christ is a marriage built to last. Jadi pernikahan yang dibangun atas dasar Kristus itu adalah pernikahan yang akan bertahan sampai akhir. Karena Kristus adalah dasar dari pernikahan kita. Dan kalau Kristus dasar, bukan berarti semua masalah dalam pernikahan kita akan hilang, akan selesai. Tapi ketika ada masalah dalam pernikahan kita, kita tahu bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita punya Tuhan sebagai kepala dalam pernikahan kita. Yang kedua adalah kesakralan pernikahan kita adalah dengan menjaga kekudusan pernikahan kita. Jangan sampai tempat tidur kita dicemarkan, tidak dijaga kekudusannya dalam pernikahan kita. Banyak pasangan, terutama suami yang kalau memang lagi bermasalah dengan istrinya, biasanya kan gitu kan, kalau lagi masalahnya apa, istrinya selalu gencatan senjata kan ya. Bapak Ibu ngerti kan ya, karena di sini ada yang belum menikah ini. Ada gencatan senjata, bisa bertahun-tahun. Saya baru dengar ada rekor suami istri
melakukan gencatan senjata 10 tahun. Wah, hebatnya. Mana bisa tahan Bapak Ibu? Terutama bapak-bapak gitu ya. Jadi dengan gampangnya dia bilang, oke, kalau kamu nggak mau, saya bisa cari di luar. Dengan mudahnya mereka mencemarkan tempat tidur mereka. Hendaklah kamu penuh hormat terhadap perkawinan, jangan kamu mencemarkan tempat tidur. Tuhan ciptakan pernikahan itu untuk membuat kita kudus. Bukan hanya sekedar happy. God's design marriage to make us holy more than to make us happy. Enggak hanya sekedar cari kesenangan seks, kesenangan hal-hal lain. Tuhan ciptakan pernikahan kita untuk jadi satu pernikahan yang kudus. Karena itulah kesakralan pernikahan kita. Jadi jaga Bapak Ibu. Masalah boleh datang, kita boleh ribut sama istri kita. Tapi kita harus punya komitmen masing-masing. Jaga supaya tempat tidur kita tidak dicemarkan. Kita jaga kekudusan pernikahan kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga kesakralan kita hidup dalam perjanjian pernikahan sampai maut memisahkan kita. Pernikahan gak hanya sekedar hanya kita di gereja diberkati, kemudian kita catatkan ke catatan sipil. Tapi pernikahan adalah sebuah covenant antara kita, suami istri dengan Tuhan. Dan covenant itulah yang membuat pernikahan menjadi sakral karena ada Tuhan di situ. Ingat Bapak Ibu, janji nikah yang kita ucapkan ketika kita ada dalam pemberkatan. Ada yang masih ingat? Atau udah lupa ya? Nggak apa-apa lupa, yang penting saudara ingat bahwa kita punya covenant antara suami istri dengan Tuhan. Di mana kita mau jaga kehidupan pernikahan kita mau mengasihi sebagai suami kepada istri, istri tunduk dan hormat kepada suami. Dalam segala situasi, kelimpahan, kekurangan, sehat maupun sakit, dalam keadaan sulit maupun keadaan senang, itulah perjanjian pernikahan. Dan memang pernikahan tidak diciptakan untuk menjalani pernikahan dengan mudah. Hamba Tuhan Timothy Keller berkata pernikahan itu mulia, pernikahan itu sakral, pernikahan itu penuh rasa hormat, tetapi memang sulit. Pernikahan adalah sukacita dan kekuatan, namun ia juga penuh darah, keringat, dan air mata. Ada masa-masanya kita lalui pernikahan kita, mungkin dengan air mata, bahkan sampai berdarah-darah kita berjuang dalam pernikahan kita. Tapi ingat bahwa di situ ada covenant yang ada dalam pernikahan suami dan istri. Sehingga kita bisa menyelesaikan pernikahan kita sampai maut memisahkan. Itulah kesakralan pernikahan kita. Jadi perceraian bukanlah solusi. Hari-hari ini perceraian menjadi solusi yang paling mudah untuk keluar dari semua permasalahan pernikahan. Kita lagi nangani beberapa pasang yang memang di ujung tanduk pernikahannya. Dan mereka selalu berpikir, ya udah lebih baik cerai aja kok. Udah gak tahan. Udah gak bisa lagi dipertahankan pernikahan ini. Tapi kalau kita tahu bahwa kita harus menjaga kesakralan. Kita harus jaga covenant itu sampai maut memisahkan. Yang kedua, yang kedua adalah ini. Bagaimana Tuhan mau pulihkan pernikahan kita? Tuhan mau pulihkan the meaning of the marriage. Arti dari sebuah pernikahan. Kita harus belajar mengerti bahwa makna pernikahan adalah rahasia antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Efesus 5 ayat 31 berkata demikian, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi pernikahan bukan hanya antara pria dan wanita menikah, jadi satu. Tapi di dalamnya ada sebuah makna rahasia bahwa itu adalah cerminan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ini sebuah rahasia yang besar yang kita harus
belajar untuk mengerti bahwa makna pernikahan bukan semata-mata kita dengan istri kita. Bukan semata-mata kita hanya menjalani pernikahan, melewati masalah demi masalah. Tapi ada makna di sana adalah rahasia antara Kristus dengan jemaat. Gary Thomas berkata demikian, marriage is one of many life situations that help me to draw my sense of meaning, purpose, and fulfillment from God. Jadi pernikahan Tuhan pakai untuk kita bisa mengerti makna, mengerti tujuan, dan mengerti kepuasan yang dari Tuhan dalam pernikahan. Kita harus mengerti ada makna yang Tuhan mau sampaikan dalam pernikahan. Yang pertama adalah ini, pernikahan adalah sebuah demonstrasi dan manifestasi dari kasih agape. Tentu kita lihat hubungan Kristus dengan jemaat, itu bicara soal kasih agape. Apa ayatnya? Ayatnya ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita mau bertobat atau ketika kita sudah berubah. Tuhan mati buat kita ketika kita masih berdosa. Nah kalau kita mau aplikasikan ini dalam pernikahan, kalau pernikahan mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat, apakah kita bisa belajar mati buat pasangan kita, meskipun pasangan kita tidak berubah, meskipun pasangan kita tetap mengecewakan kita. Banyak di sini yang dalam pernikahan saling menuntut untuk suami harus berubah, baru istri bisa tunduk. Suaminya juga berkata, kamu harus berubah, baru saya bisa mengasihi kamu. Sebenarnya Tuhan bilang, kasih agape itu harus didemonstrasikan setiap hari. Sehingga kita nggak ada lagi saling nuntut-menuntut. Ada sebuah buku yang dibuat oleh satu orang, Lee Kaifa namanya, yang pembuatnya. Buku itu buku fenomenal. Judulnya How to Change Your Wife in 30 Days. Wah, buku itu laku Pak. Dalam 2 minggu 3 juta kopi terjual. Ternyata yang belinya itu para suami pasti itu. Bagaimana mengubah istrinya dalam 30 hari. Ternyata setelah bukunya laku terjual, si penerbit bilang, bro, maafkan saya salah cetak. Kenapa salah cetak? Harusnya gini, how to change your life in 30 days. Saya tulis how to change your wife. L jadi W gitu. Setelah dirubah judulnya, dalam 3 minggu hanya 3 kopi yang terjual. Orang gak mau mengubah dirinya sendiri. Orang pengen mengubah orang lain. Tapi kasih agape beda. Kasih agape adalah belajar berkorban meskipun pasangan kita belum berubah. Wah, proses saya dengan istri saya itu proses yang panjang, Bapak Ibu. Saya orang yang perfeksionis, istri saya yang serabutan gitu. Wah itu, tapi problemnya bukan masalah perfeksionis dan itunya, tapi sebenarnya ada luka dalam kehidupan kita, masing-masing yang dibawa dalam pernikahan. Dan luka itu saling menuntut, saling menyakiti, saling melukai terus, nggak ada beresnya. Beresnya lewat apa? Lewat kasih, lewat pengampunan. Seperti Kristus dengan jemaatnya. Itu baru bisa menyelesaikan. Kasih harus didemonstrasikan setiap hari. Kita ketemu istri kita tiap hari enggak Pak? Istri yang sama, yang tidak berubah, yang mungkin dari dulu, kita menikah 25 tahun ini. Dan dari 25 tahun pernikahan, ya ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang juga enggak berubah. Dan hal yang tidak berubah itulah yang kita harus belajar untuk mengasihi istri kita. Marriage is a lifelong journey to learning to love like the Christ. Pernikahan adalah perjalanan panjang untuk belajar bagaimana kita mengasihi seperti Kristus mengasihi pasangan kita. Itulah perjalanan pernikahan. Itulah yang dimaksud dengan bagaimana makna dari sebuah pernikahan. Jadi pernikahan enggak hanya sekedar yang penting saya pengen bahagia. Enggak, bicara soal bagaimana kita belajar untuk mengasihi pasangan kita seperti Kristus mengasihi. Yang kedua,
Makna dari pernikahan adalah wujud dari komitmen, dari kasih agape. Taruhlah aku seperti materai di hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Kasih agape bicara soal komitmen. Satu wujud komitmen yang diwujudkan dalam pernikahan. Dan itu tidak bisa komitmen ini tidak bisa dihancurkan hanya gara-gara ada masalah keuangan, ada masalah dengan mertua, dengan karakter, dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Karena cinta itu kuat, dibilang. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Dia seperti api. Dia punya komitmen. Nah hari-hari ini orang nggak lagi punya komitmen dalam pernikahannya. Orang lebih banyak menyerah ketika ada masalah dan akhirnya komitmennya selesai di situ. Para pria, komitmen kita diuji ketika engkau ada di atas. Ketika tanda petik Tuhan berkati hidupmu, pekerjaanmu, keuanganmu. Disitulah engkau bisa megang komitmen enggak dalam pernikahan. Kalau para istri, komitmennya harus diuji ketika ada di bawah. Ketika suamimu mungkin kehilangan pekerjaan, bisnisnya menurun, banyak hal yang hilang dalam kehidupan suamimu. Disitulah ujian komitmen. Mengapa banyak pasangan sekarang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan? Alias kumpul kebo. Ya, kebo ngumpul bareng gitu ya. Karena mereka ya gitu, nggak mau punya komitmen, nggak mau ada ikatan apa-apa. Buat mereka selembar kertas surat pernikahan itu buat mereka tidak ada artinya. Udah yang baik, lebih baik kita saling mencintai aja, nggak usah ada komitmen. Dan ini menjadi fenomena yang marak di tengah masyarakat Indonesia. Dan saudara tahu yang paling tinggi angka kumpul kebo di Indonesia adalah di Sulawesi Utara. Di daerah yang disebut dengan daerah Kristen. Itu tertinggi. Mereka nggak lagi punya komitmen dalam pernikahan. Nah yang ketiga, wujud dari makna pernikahan adalah sebuah perjalanan pengorbanan. Ternyata pernikahan adalah pengorbanan. Ada satu buku yang ditulis oleh, mungkin Pak Budi juga tahu, ditulis gini, pernikahan adalah bunuh diri. Wah, pernikahan adalah bunuh diri. Ini kalau anak muda baca ini mungkin nggak jadi menikah ya. Kok jadi bunuh diri? Memang pernikahan adalah sebuah pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Ego. Pria itu egonya tinggi ya, kata istri saya gitu ya. Pria itu egonya tinggi. Sulit berubah ya. Merasa diri paling benar. Pokoknya suami menderita lah kalau istri menderita kalau suaminya itu hidupnya masih dipimpin ego. Tapi pernikahan adalah perjalanan pengorbanan. Yang dikorbankan adalah ego sebenarnya. Masing-masing punya ego, istri pun punya ego. Istri saya wah egonya juga cukup tinggi ya. Jangan dibilang istri itu nggak punya ego, istri itu punya ego juga. Saling nuntut. Padahal kasih agape itu bukan hanya bicara kasih tanpa syarat. Kasih yang menerima apa adanya. Kasih agape itu wujud tertingginya adalah kasih yang menyerahkan diri. Buat orang yang tidak layak menerimanya. Itulah kasih agape. Nafsu bicara mengambil. Seberapa banyak yang kita bisa ambil dari pasangan kita. Tapi kasih yang berwujud dengan pengorbanan itu bicara seberapa banyak kita memberi kehidupan kita buat pasangan kita. Ada orang bilang bahwa menikah itu seperti masuk dalam penjara. Ya, gak bisa keluar, gak ada kebebasan. Ya itulah pengorbanan. Dulu waktu saya mau merit, ada teman saya bilang, wah sebelum merit kamu bebas-bebasin dulu, nanti udah merit masuk penjara loh katanya. Masuk penjara apa? Saya dulu kan gak tahu ya penjaranya seperti apa kan. Setelah masuk, wah ternyata penjaranya enak Bapak Ibu. Penjaranya berdua terus sama istri, gak bisa kemana-mana. Ya
tidur bareng, ketemu bareng. Tapi disitulah kita mau belajar lewat kehidupan bersama kita. Adakah pengorbanan yang kita berikan? Adakah kehidupan yang dikorbankan? Saudara tahu nggak isi saudara yang duduk di sebelah saudara, itu sudah berkorban banyak loh buat kita, para suami. Dia sudah melahirkan anak, ya 9 bulan, bayangin 9 bulan, perut gede gitu ya. Itu nggak mudah, capek itu bawa-bawa 9 bulan bawa-bawa bayi itu. Saya aja ini bawa-bawa gini bertahun-tahun capek loh. 9 bulan, udah gitu badannya kan jadi beda kan, dulu kan langsing gitu ya. Wah dulu kayak gitar Spanyol, udah menikah dengan saudara jadi bass betot, gede. Ya, itulah pengorbanan istri. Ada suami yang buat saya bikin kesel ya. Dia mau cerain istrinya hanya gara-gara apa? Satu, katanya istrinya sekarang jadi gendut. Badannya nggak sehebat, nggak selangsing dulu gitu, nggak semenarik dulu. Itu istrimu gendut gara-gara kamu gitu, saya bilang. Dia sudah berkorban kebebasan, waktu, mendidik anak, membesarkan anak. Apa yang mesti kita berikan? Perjalanan pernikahan adalah perjalanan pengorbanan, bukan mencari kesenangan dan kebahagiaan diri sendiri. Jadi kalau masih pengen diri sendiri, pengen happy diri sendiri, jangan menikah. Ini ada yang belum menikah di sini. Kalau yang nggak mau berkorban, jangan menikah. Karena pernikahan isinya adalah pengorbanan. Itu kasih. Yang terakhir, apa yang mau Tuhan pulihkan dalam kehidupan pernikahan kita? Merit mission. Ada misi, ada tujuan yang Tuhan mau taruhkan, yang mau Tuhan balikan dalam pernikahan kita. Kenapa pernikahan kita ada sampai hari ini? Dengan berjalan berdarah-darah, dengan banyak pergumulan. Karena Tuhan masih punya tujuan dalam pernikahan kita. Tujuannya apa? Yang pertama adalah ini. Membawa hidup suami istri, hidup dalam keserupaan Kristus. Kalau kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Wah itu nyanyian doang. Gimana proses kita menjadi serupa Kristus? Nah itu lewat yang sebelahmu. Coba dilihat dulu yang sebelahnya. Itu adalah sarana untuk Tuhan buat engkau seperti Kristus. Ya. Meskipun mungkin kita agak empet gitu ya. Ngadapin pasangan kita. Tapi itulah sarana yang Tuhan berikan. Lebih baik teguran nyata daripada kasih tersembunyi. Kadang-kadang istri kita kan, ada yang istri yang mungkin to the point gitu ya. Ngomong to the point, itu sakit. Tapi itu baik. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium berlimpah-limpah. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Siapa yang menajamkan kehidupan kita? Istri kita. Siapa yang menajamkan suami? Istri. Siapa yang menajamkan istri? Suami. Ketika besi menajamkan besi, itu ada panas di situ, ada api di situ, tapi itu membentuk kehidupan kita. Wah, menghancurkan bagian-bagian yang harus dikikis dalam kehidupan kita. Nah itulah tujuan daripada pernikahan. Ada misi. Yang kedua adalah tujuan pernikahan melahirkan keturunan ilahi yang takut akan Tuhan. Jadi pernikahan gak sekedar hanya punya anak, Bapak Ibu. Ada tujuan misi di mana Tuhan mau menghendaki kesatuan suami istri itu melahirkan keturunan ilahi. Dan ini pasangan yang memang tidak dianugerahi anak is okay, tapi dia harus melahirkan keturunan ilahi lewat rahim rohaninya, lewat kehidupannya, melahirkan banyak dari kesatuan suami istri, melahirkan generasi-generasi ilahi. Dan itu tujuan kenapa Tuhan satukan kita dalam pernikahan. Saudara, di ayat pernikahan ada satu ayat yang terkenal, apa yang diceraikan oleh manusia. Kata dipersatukan, itu enggak hanya sekedar disatukan dalam pernikahan, diberkati gitu. Dipersatukan itu artinya dikasih cook yang sama. Dikasih cook yang sama antara suami dan istri untuk melakukan tujuan Tuhan, panggilan Tuhan. Dan panggilannya adalah lahirkan generasi, next generation yang takut akan Tuhan. Itu tugas kita suami istri. Jadi kesimpulan saya ini, apa yang mau Tuhan pulihkan? Yang pertama adalah sacred marriage.
bagaimana kita menghormati Tuhan, menghormati kekudusan, menghormati yang namanya covenant dalam pernikahan kita. Yang kedua adalah meaning of marriage. Bagaimana kita mendemonstrasikan agape love, mendemonstrasikan komitmen kita, dan belajar hidup dalam sacrifice. Itu pernikahan. Yang ketiga, marriage mission yang Tuhan mau pulihkan adalah pernikahan dijadikan alat untuk Christ likeness. Jadi kalau hari ini mungkin kau sedang alami gesekan yang luar biasa, percayalah itu Tuhan pakai untuk membuat kita serupa Kristus. Percayalah di situ kesatuan kita, suami dan istri, akan melahirkan keturunan ilahi yang akan memberkati the next generation. Ya, jadi itulah yang menjadi pemulihan, restorasi dalam pernikahan dan keluarga kita. Amin. Yuk mari kita berdiri, kita mau berdoa. Kita bangkit berdiri semua. Saya undang istri saya maju depan. Thank you Lord. Kita naikkan satu pujian dulu ya. Thank you Lord. Tuhan terima kasih untuk pernikahan kami Tuhan. Kalau sampai hari ini ada Tuhan, melewati banyak musim dalam pernikahan kami. Kami percaya Tuhan sedang restorasi ulang Tuhan. Tuhan sedang reset ulang kembali pernikahan kami Tuhan.